Bisa dimulai? Bisa dimulai? Langsung. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami, mata kuliah pembelajaran mesin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ricardo Kakabili Lalo dengan NBI 1462400078 dan teman saya. Nama saya Rahmat Sandi Adrian dengan NPI 146 240 Buka mic Mik ketiga. mik 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 miknya Kak, mik juga. Maaf. Saya Letiga Mazzarella Freitas dengan B 1462400139. Sebentar aku aja yang screen. Tak muncul? Siap. Sudah. Sudah. Silakan. Untuk yang pertama saya. Aduh, kok nge-lag? Aduh, nge-lag kan? Tidak ngelag. Nah, yang pertama, sebentar. Yang pertama ya ini judul sistem prediksi customer service perusahaan telekomunikasi dengan latar belakang dan masalah. Untuk slide kedua, ini pelanggan itu sangat kompetitif. Pelanggan punya banyak pilihan provider sehingga crash atau berhentinya pelanggan berlangganan menjadi indikator kesehatan bisnis yang sangat krusial. Untuk dipantau perlu diketahui juga biaya mempertahankan pelanggan lama ini jauh lebih murah dibandingkan biaya akuisisi pelanggan baru. Sayangnya, pendekatan tradisional seperti rules based atau industrial itu kurang akurat dan sulit di skala besar atau bisa dengan beresiko terus sedini mungkin. Ya ini supaya tim retensi terus persasaran misalkan diskon upgrade layanan atau pendekatan personal sebelum pelanggan tersebut benar-benar berhenti. Untuk tes ketiga, yakni dataset dan eksploitasi data, yakni menggunakan dataset telco customer currents yang berisi data 7.043 pelanggan dengan 21 atribut yang mencakup data demografi seperti gender dan status pernikahan, data layanan yang digunakan seperti internet dan keamanan online, data kontrak dan pembayaran sampai target labelnya yaitu currents, yaitu atau tidak. Dari hasil eksplorasi awal kami menemukan sekitar 26% pelanggan pada data ini menggunakan currents, sementara 74% sisanya tetap berlangganan. Jadi data termasuk tidak seimbang atau imbalance dan ini penting untuk ditangani tahap pemodelan anti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya nomor 2 yaitu Ricardo Raka. Ya, yang berikutnya slide keempat. Slide-nya Mas. 4. Metodologi pengembangan model. Saya akan melanjutkan ke metodologi pengembangan modelnya. Proses kami bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, processing data. Kami menangani missing value kolom total charges dengan median melakukan label encoding untuk data kategorikal, standarisasi fitur numerik, dan membagi data latih uji dengan rasio 80/20 secara stratified. Yang kedua, pemodelan label. Datanya sudah jelas, yaitu kurs atau tidak. Kami menggunakan pendekatan supervising learning klarifikasi biner dengan dua algoritma, logistic regression sebagai baseline dan random forest sebagai model utama. Yang ketiga, karena datanya tidak seimbang seperti yang disampaikan tadi, kami menggunakan parameter class weight balance di kedua model. Yang keempat, evaluasi model menggunakan metrik accurate precision recall, F1 score dan ROC AUC. Slide yang kelima, hasil evaluasi model. Hasil evaluasinya dari tabel ini bisa dilihat. Model logistik regression mendapatkan ROC AUC
0,08396. Karena itu kami memilih Random Forest sebagai model final yang menarik dalam konteks bisnis kurs. Kami lebih memprioritaskan recall dibanding precision karena kalau model gagal mendeteksi pelanggaran yang akan kurs, itu namanya false negatif. Dampaknya jauh lebih merugikan perusahaan dibandingkan salah menandai pelanggan loyal sebagai berisiko kurs. Yang berikut, slide yang ke-6 akan dibacakan oleh teman saya Letiga. Mic-nya, mic. Mike. Oke, saya Letiga mau lanjutkan yang slide 6 tentang interpretasi hasil implikasi bisnis. Adalah faktor paling pengaruh terhadap kurs diikuti oleh lama perjalanan atau tenur total biaya bulanan, dan status layanan keamanan online. Yang pertama, perusahaan bisa mendorong migrasi pelanggan dari kontrak bulanan ke kontrak yang panjang lewat insentif harga, karena kontrak bulan itu paling berasosiasi dengan kurs. Yang kedua, pelanggan baru dengan tenur rendah perlu perhatian onboarding lebih besar karena risiko kursnya lebih tinggi di awal masa berlangganan. Yang ketiga, penawaran building layanan keamanan online dan dukungan teknis berpotensi meningkatkan retensi pelanggan. Yang slide 7 tentang deployment aplikasi web. Adalah aplikasi web interaktif menggunakan framework Streamlit dan di-shooting secara publik melalui Streamlit Community Cloud. Yang lanjutkan slide 8, kesimpulan dan rekomendasi. Itu adalah proyek ini berhasil mengembangkan model prediksi customer kurs dengan Random Forest mencapai ROC AUC 0,842 pada data uji dan berhasil mengidentifikasi faktor utama menyebab kurs, yaitu jenis kontrak lama berlangganan dan biaya layanan. Lanjutkan. Yang terakhir, Mas Rian. Ya Mas, mic. Sudah selesai? Ya udah Mas. Semua sudah selesai semua? Iya, sudah. Kesimpulan sudah? Sudah. Tinggal yang terakhir itu. Oke. Laporannya. Ya. Untuk laporannya laporan kita bisa seperti ini. Ada daftar isi, pendahuluan, dan grafik-grafik untuk lihat kersnya itu atau model peningkatan atau penurunan dari penjualan. Dan kita juga ada poster. Di-share Mas. Ya, ini untuk agar orang-orang awam dapat langsung mengerti atau menyimpulkan bagaimana kurs itu berjalan di customer kurs perusahaan telekomunikasi untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan di mata uang. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.